Halo teman-teman, sekarang kita lagi ada di Museum Nasional. Sekarang kita bakal ajak kalian keliling. kita bakal ngejelasin arca-arca yang ada di sini, dimana ini tuh bermotif soal Hindu Buddha dan gimana sih mereka tuh berhubungan dengan sejarahnya masuk Hindu Buddha. Oke guys, sebelum kita masuk kita beli tiketnya dulu. Kalau kemarin sih kita kan udah pernah ke sini, itu harga tiketnya 25. Sekarang kita tutorin cara beli tiketnya guys ya. Let's go. Satu aja. Satu aja? Iya. Ini 25.000. Pembayarannya QR kah? Oke. Silakan untuk tiket masuknya nanti bisa langsung di sini loh ya Pak. Terima kasih. Oke guys, jadi kita udah dapat tiketnya. Kita tinggal masuk aja. Jadi di depan ini tuh ada 4 arca yang mewakili arah mata angin. Ada yang utara, timur, barat, sama selatan. Kita ke timur dulu. Jadi di sini ada arca yang merupakan penguasa arah utara. Nah, terus kalau kita geser lagi ke sebelahnya, ini tuh ada arca yang menunjukkan bahwa Buddha ini tuh penguasa arah timur. Nah, makanya tangannya tuh bersikap ini bumis parsa mudra, yang artinya tuh menyentuh bumi. Nah, terus kita geser ke sebelah. Nah, kalau tuh penguasa arah barat, dia itu Buddha cahaya tanpa batas. Nah, tangannya tuh bersikapnya tuh meditasi atau dhyana. Di sebelahnya tuh ada Buddha yang menguasai arah selatan. Nah, dia tuh pengabul keinginan. Tangannya tuh ada posisi mudra beri atau wara kayak gini. Guys, gue ada pertanyaan nih, kenapa patungnya ini tuh rambutnya keriting begini? Setahu aku ya, katanya tuh dia tuh kalau ini kan patung Buddha ya, jadi mereka tuh pas lagi bertapa siput tuh kayak ngerayap ke kepalanya gitu buat lindungin kepalanya. Oke guys, kan kita udah punya tiketnya sekarang. Sekarang gue bakal tutorin cara masuknya guys ya. Jadi kita scan dulu nih. Langsung masuk ya guys ya. Oke, jadi di sini tuh ada prasasti Telaga Batu. Prasasti ini ditemukannya udah lama banget, maka tulisannya nggak gitu kelihatan. Terus ini tuh mungkin kalian nggak kelihatan ya ini kayak apa. Ini sebenarnya tuh kepala ular, sama ada mahkotanya gitu di bagian atas. Nah, jadi ini tuh prasastinya tuh berfungsi sebagai lay detektornya zaman dulu. Jadi nanti air tuh dituangin dari sini, ntar dia turun, maka di sini kayak ada tempat kayak gini. Ntar ada wadahnya. Nah, nanti kalau orang yang bohong itu minum, dia bakal keracunan. Tapi kalau yang minum tuh orangnya jujur, ya dia bakal merasa kayak airnya tuh enak, gak kenapa-napa gitu. Ini ada arca Amoghapasa. Amoghapasa ini tuh berarti tali yang tak pernah gagal, melambangkan kekuatan untuk menyelamatkan makhluk dari penderitaan. Nah, jadi ciri-ciri arca ini tuh dia tuh bisa dilihat kan kalau dia tuh dikelilingi oleh para pengikutnya atau dewi. Nah, jadi ini tuh sosok yang sedang memuja sosok ini. Kemungkinan adalah dewi. Di dari bagian bawah ini jadi itu tuh menampilkan Saptaratna, yaitu 7 permata. Ini tuh melambangkan apa yang seorang raja dunia itu harus punya. Jadi yang pertama itu ada cakra atau roda dharma. Ini tuh melambangkan kebijaksanaan atau kekuatan hukum dharma. Dan selanjutnya ada gajah putih, yaitu Hasti. Ini tuh melambangkan kekuatan, kesabaran, dan keagungan raja. Yang ketiga ada kuda. Ini tuh melambangkan kecepatan, ketangkasan, dan kemampuan raja dalam menguasai wilayahnya. Ada juga Ratna, yaitu permata berharga, permaisuri, menteri bijaksana, dan juga panglima perang. Nah, sini kalian bisa lihat ada pendeta Buddha. Oke, kalian lihat ya di depan tadi ada yang sama kayak gini, cuma bedanya dia ada satu keriting di kepalanya. Kalau di sini tuh dia nggak ada sama sekali, karena dia menggambarkan pendeta Buddha yang atau guru yang telah mencapai pencerahan dengan mengikuti jalan Buddha. Jadi dia tuh udah kayak masternya lah gitu.
Oke, selanjutnya ini ada patung namanya Agastya. Dia ini berpengaruh ke masuknya agama Hindu ke Indonesia. Nah, bisa kita lihat ini perutnya dia buncit. Ini bukan melambangkan kemakmuran, guys. Tapi dia itu dari penjelasan tour guide kita kemarin, dia minum air laut. Habis itu dia dari Hindu ke Indonesia, dia nggak tahu nyebrang atau ya pokoknya nyebrang. Terus jadi dia sampai ke Indonesia dengan minum air laut ya guys ya. Oke teman-teman, sekarang saya akan jelasin dari prasasti dan arca yang ada di sini membuktikan bahwa bagaimana Hindu Buddha ini masuk ke Indonesia. Nah, dari ini prasasti yang kita lihat saja, ini tuh menggunakan bahasa Sanskerta dan tulisan Pallava. Nah, ini tuh membuktikan bahwa itu kan dibawa dari India ya, bahasa Sanskerta dan tulisan Pallava. Nah, jadi jika misalnya tulisan ini aja datang dari India, maka bisa dipastikan bahwa agama Hindu ataupun agama Buddha juga masuk bersamaan dengan adanya tulisan ini. Nah, teman-teman, kita tahu dalam sejarah masuknya Hindu Buddha ini, agama Hindu Buddha ini memiliki banyak sekali pengaruh terhadap masyarakat Indonesia dari arca dan prasasti, yaitu berupa bahasa dan tulisan-tulisan. Nah, sekarang aku ingin menampilkan salah satu arca di mana ini sangat mempengaruhi dalam tatanan masyarakat. Bagaimana sih ini tuh menunjukkan sebuah keharmonisan atau toleransi. Oke teman-teman, jadi yang ada di belakang saya sekarang ini merupakan salah satu arca dari salah satu dewa, yaitu namanya Bhairava Buddha. Nah, jadi arca ini tuh bukan sebatas merupakan dari agama Hindu ataupun dari agama Buddha, tapi ini adalah pencampuran, dimana ini namanya sebuah aliran yang bernama Tantrayana. Aliran Tantrayana ini merupakan salah satu bentuk dari toleransi dan keharmonisan, di mana masyarakat umat Hindu dan Buddha yang ada di Indonesia ini, mereka tuh hidup secara berdampingan. Oke, kenapa sih ini tuh menggambarkan dari dua agama tersebut? Jika kalian lihat, ini tuh sebenarnya perwujudan dari dewa Hindu, dimana itu memegang pisau dan juga tengkorak. Tapi jika kalian perhatiin, yang ada di atas kepalanya itu kayak sebuah topi. Di sana tuh ada perwujudan dari Buddha. Nah, ini tuh merupakan salah satu ciri khas yang kebanyakan dimiliki patung-patung atau arca yang bermotifkan Buddha. Jadi ini menunjukkan bahwa di Indonesia pada masa praaksara, di mana pas Hindu Buddha masuk, keharmonisan atau toleransi dalam masyarakat itu sudah ada. Oke, terus kalau kita tahu dalam bagaimana caranya Hindu Buddha masuk itu kan ada salah satu teori yang juga cukup dipercaya banyak orang, yaitu teori Brahmana. Teori Brahmana ini dimana dipercaya bahwa pendeta lah yang menyebarkan agama Hindu ataupun agama Buddha ke Nusantara. Nah, jadi di sini tuh ada banyak sekali arca di mana menunjukkan Agastya. Agastya ini merupakan seorang pendeta. Nah, di Museum Nasional tuh kalian bisa menemukan dimanapun ada tuh tentang Agastya ini. Jadi dia tuh bukan dewa, tapi dia tuh dikenal sebagai pendeta. Atau biasa dikenal namanya tuh sebutannya resi. Nah, tadi tuh Pedro udah jelasin soal Agastya ini, di mana dia tuh minum air laut. Nah, ya jadi dia tuh dipercaya kayak memiliki kekuatan seperti dewa gitu. Ini menunjukkan tentang teori Brahmana, gimana pendeta ini, yaitu sang Agastya, dia tuh berperan aktif dalam menyebarkan agama-agama Hindu dari India menuju ke seluruh Asia Tenggara, termasuk ke Indonesia atau Nusantara. Oke, jadi ini tuh ada namanya gong. Gong ini tuh dipercaya ini tuh cara untuk memanggil Tuhan. Jadi awalnya tuh dia tuh kecil, nah terus dewanya nggak dengar, terus bikin lagi lebih gede lagi, dewanya masih nggak dengar, terus sampai bikin yang gede banget. Nah, tapi malah si rakyatnya sendiri yang Buddha karena terlalu besar gitu bunyinya. Oke,
Oke guys, selanjutnya kita bakal ngasih tunjuk koleksi-koleksi yang bisa dibilang kondisinya sangat bagus gitu. Lihat, nih banyak patung-patungnya itu. Nah, terus di sini aku bakal ngejelasin salah satunya yaitu Nandi. Nah, Nandi ini, jadi Nandi ini itu kendaraannya Dewa Siwa. Dia itu sampai dibuat patung sendiri ini karena emang Dewa Siwa itu banyak pengikutnya di Indonesia dibanding dewa-dewa yang lain. Nah, jadi kalau kalian sering bertanya tuh kenapa sih sapi nggak boleh dimakan di negara India gitu kan? Ya jadi itu karena ini kendaraannya Dewa Siwa yang sangat dihormatin sama orang India. Itu guys. Oke, jadi di sini tuh ada namanya Bhairawa. Dia ini tuh kalau menurut kata-kata tour guide dari sini, dia ini versi lebih jahatnya dari Dewa Siwa. Nah, kelihatan kan dia tuh tidak berbusana, bahkan banyak tengkorak-tengkorak, dia duduk di atas ini apa namanya serigala. Nah, dia ini tuh Buddha tapi kayak lebih ekstrim gitu. Kelihatan dari adanya tengkorak-tengkorak yang banyak banget. Nah, di tangan itu kan kelihatan ya kayak ada tengkorak begitu dipegang. Nah, itu tuh isinya tuh darah manusia yang dia minum. Dari taring-taringnya tuh kelihatan banget, serem banget. Terus di tangannya tuh ada trisula, sama ada di sebelah kanannya tuh ada kicirikan. Nah, kicirikannya tuh katanya tuh buat ibadahnya dia, cara ibadahnya dia. Oke, itu aja teman-teman perjalanan kita di Museum Nasional Indonesia. Jangan lupa ya datang ke sini. Kata-kata jangan lupa.